Halo semua fans Wibu garis keras. Balik lagi nih bareng Mimin ya di 2D Anime. Kali ini Mimin bakal ngebahas satu anime yang berjudul Gate Season 1. Ini sebenarnya namanya panjang ya. Gate Jetai Kanochi Nite Kaku Tata Kaeri. Cuman ini biar singkat aja kita bilangnya Gate. Well, anime ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Itami Yoji berusia 33 tahun. Yang merupakan seorang maniak anime nih alias otaku atau wibu lah intinya. Yang akan menjadi seorang tentara di suatu isekai. Wah, penasaran kan? Tapi sebelum Mimin lanjut, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe juga channel yang satu ini ya guys. So, kalau gitu mari kita intro dulu. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para om pedo. Aduhai, begitulah kata para om pedo. Oh om suram tanpa loli. Di awal episode, pekerjaan dan karir itu ternyata nggak penting nih bagi Itami. Menjadi otakulah jalan ninjanya. Wah, ini ingat umur kali ya om-om, astaga. Well, suatu hari ternyata dia naik kereta dan akan mengunjungi event besar nih yang digelar setahun sekali, yaitu pameran komik indie. Ini kalau di Indonesia mungkin kayak Komifuro ataupun kayak Bunkasai gitu ya. Nah, lu para wibu tahu gak tuh? Anyway, lanjut. Pas lagi mainan HP ternyata dia nabrak tiang dan palanya kejedot nih. Dan gara-gara palanya kejedot dia malah ngehalu tentang wanita penyihir di air terjun gitu. Sama ada loli gotik juga. Di saat yang bersamaan gak ada angin gak ada hujan. Tiba-tiba ada gerbang misterius yang muncul di tengah kota. Dari gerbang tersebut muncul makhluk-makhluk yang tidak biasa seperti naga, manusia setengah hewan, dan para prajurit kuno. Makhluk-makhluk ini langsung menyerang kota sekaligus menyerang para warga sipil di situ. Well, Itami yang menyadari hal ini langsung berlari seolah mengerti apa yang harus dia lakukan. Tapi ternyata itu karena dia takut pameran komik indinya batal. Itami juga sempat menyelamatkan warga dan polisi di sana, serta meminta para polisi untuk mengevakuasi warga ke dalam istana kerajaan. Karena hanya di istana itu yang merupakan satu-satunya tempat aman nih. Akhirnya, polisi pun mendapatkan izin untuk mengungsikan para warga ke dalam istana. Salah satu pemimpin musuh tampak tidak terlalu kaget melihat peradaban kota ini. Karena bangunan-bangunannya terdiri dari bata dan juga marmer. Namun dia malah kebingungan, seperti sedang tersesat di dunia lain. Lah, yang masuk ke sini kan Anda sendiri, Bapak. Kenapa ini malah pusing dia? Anyway, polisi di kota itu pun langsung mendapatkan bala bantuan ya akhirnya nih. Bahkan tentara angkatan udara pun sampai turun tangan untuk memberantas para makhluk ini. Dengan menggunakan helikopter dan juga Gatling gun, mereka mampu menumbangkan naga yang berterbangan. Senjata api yang digunakan oleh para tentara sangat efektif untuk perlawanan hingga bisa menembus zirah dan perisai milik musuh. Saat keadaan mulai sedikit membaik, Itami ternyata mencoba menolong seorang gadis yang terpisah dari orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Itami dinobatkan sebagai pahlawan di sana oleh Menteri Pertahanan. Sekaligus diangkat menjadi tentara berpangkat Letnan II. Karena aksi heroiknya itu telah menyelamatkan banyak nyawa warga sipil. Anjing, yang awalnya seorang otaku ya guys, tiba-tiba jadi tentara. Wah, ini mah glow up-nya kecepetan, baru episode 1.
Anyway, pameran komik indie incerannya itu pun akhirnya dibatalin juga nih. Dan dia masih sempet-sempetnya nangis, padahal udah jadi tentara men. Saat menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai prajurit, dia bertemu dengan teman baru bernama Kurata. Ternyata, Kurata ini sepertinya satu frekuensi nih sama Itami, karena Kurata kemarin sempat datengin pameran komik indie juga yang diincar Itami. Wah, ini kayaknya sama-sama wibu ya. Sementara itu, pemerintah kota di sana menganggap para penyerang kemarin sebagai teroris. Mereka menginvasi dunia di balik gerbang yang muncul secara tiba-tiba itu dan mengirim pasukan ke sana untuk sebisa mungkin melakukan negosiasi. Mereka akan mengirimkan Japan Self-Defense Force atau biasa dipanggil JSDF. Keputusan pemerintah untuk menginvasi tempat itu pun didukung juga nih oleh negara lain dan mereka akan mengirim pasukan bantuan untuk JSDF. 3 bulan pun berlalu dan aksi untuk menginvasi dunia di balik gerbang itu pun akan dimulai. Well, tentunya Itami pun bakalan ikut ke sana nih. Wah, udah ini mah modar budakna guys. Siapa tahu aja tapi kan di dunia itu dia bakal ketemu sama elf gitu men, atau makhluk fantasi yang aneh-aneh gitu ya. Ya, semoga beruntung deh buat nih om-om ya. Oh iya, gadis yang sempat ditolong sama Itami kemarin itu sepertinya kehilangan orang terdekatnya. Ya, kayak orang tuanya gitu guys. Ya, kasihan deh pokoknya. Dan JSDF pun ternyata langsung tancap gas aja nih memasuki gerbang misterius itu. Sesampainya mereka di sana, latar tempatnya berupa tanah yang luas di Bukit Arnus dan ternyata sudah ada ratusan ribu pasukan musuh yang menghadang mereka di sana dan siap untuk menyerang. Di ibu kota kekaisaran dunia itu, mereka telah kehilangan 60% kekuatan militernya. Hal ini dikarenakan kekuatan tempur JSDF jauh lebih kuat dan modern dibandingkan mereka. JSDF juga sudah menguasai area gerbang itu dan membuat markas di sekitarnya. Sang raja memilih untuk tetap melawan nih dengan membentuk aliansi yang terdiri dari pasukan-pasukan dari berbagai daerah. Meski ia tetap akan memakan banyak korban juga. Walaupun mereka memiliki 300.000 pasukan dan JSDF hanya 10.000, namun menang jumlah di sini bakal percuma aja guys. Karena JSDF bisa meratakan mereka dengan sangat mudah men, menggunakan meriam. Dan senjata lawannya ini sendiri ya nggak bakal bisa nih ngimbanginnya. Well, mereka pun mencoba serangan malam supaya bisa punya kesempatan untuk menyelinap, namun tetap percuma aja nih. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk mundur. Di sisi lain, warga Jepang sudah pesimis dengan aksi JSDF yang menginvasi gerbang itu karena akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa dan banyak negara beranggapan Jepang akan kalah. Presiden Amerika sempat ingin membantu mengirimkan pasukan ke sana karena di dunia itu menurutnya kaya akan sumber daya alam. Namun, dia mengurungkan niatnya agar tidak dituduh sebagai kaki tangan Jepang. Kemudian saat di markas, Itami ditugaskan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, industri, agama, dan politik di wilayah itu. Mereka pun membentuk 6 tim pengintai dan Itami ditugaskan untuk menjadi komandan salah satu timnya. Itami dan pasukannya pun mengunjungi desa dan berinteraksi dengan mereka. Pada sore hari, mereka berencana untuk bermalam di suatu hutan. Namun ternyata hutan yang mereka tuju sudah terbakar. Kebakaran hutan ini pun dipicu oleh seekor naga yang bisa menyemburkan api. Dan mirisnya, di dalam hutan itu ada pedesaan nih. Akhirnya Itami dan anak-anak buahnya pun batal untuk mendirikan tenda. Pada malam hari, hujan turun di hutan itu. Dan keesokan harinya, Itami menyelidiki desa yang ada di hutan itu yang sudah terbakar. Saat Itami mencoba untuk menimba sumur di desa itu,
dia tidak sengaja menemukan seorang gadis elf di dasar sumur yang tampaknya masih selamat. Itami pun kemudian mengevakuasi gadis elf itu. Karena desanya sudah hangus, dia tidak bisa menelantarkannya begitu saja. Mereka pun kembali ke desa yang dikunjunginya kemarin, yaitu Desa Koda, sambil membawa gadis elf ini. Itami meminta kepada warga Desa Koda untuk memberikan tempat tinggal untuk gadis elf ini. Namun, mereka ternyata tidak bisa menerima elf. Mereka juga ternyata bakalan ngungsi nih dari desanya karena apabila naga api telah melakukan penyerangan di suatu desa, maka cepat atau lambat naga tersebut pasti akan menyerang desa lainnya juga. Di sana ada kakek-kakek penyihir beserta muridnya bernama Lelei yang bakal ngungsi juga nih. Namun kakek yang satu ini ternyata rempong banget guys, karena kudu bawa buku-bukunya nih yang kebanyakan. Karena bukunya kebanyakan, keledainya aja nih sampai gak bisa jalan. Akhirnya, Lelei pun terpaksa menggunakan sihirnya untuk meringankan gerobak yang mereka bawa. Walaupun sihir itu sihir suci dan tidak bisa digunakan sembarangan, namun kali ini mereka harus menggunakannya karena kepepet. Saat mereka berdua lagi OTW melewati desa itu, ternyata jalanannya macet nih karena ada suatu kereta yang kepenuhan muatan dan rodanya patah. Saat Lelei ingin melihat keadaan, ternyata ada gadis yang kecelakaan hingga mengalami gegar otak. Sewaktu Lelei akan diserang oleh seekor kuda yang mengamuk, salah satu tentara JSDF menembaknya. Sehingga Lelei merasa diselamatkan oleh mereka. Saat malam hari ada beberapa penjahat yang berencana memanfaatkan para prajurit yang selamat dalam pertempurannya melawan JSDF untuk menguasai kota. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seorang loli yang menggunakan dandanan gotik serta memegang senjata kapak raksasa. Dia adalah Rory Mercury, yang merupakan dewa kematian utusan dewa kegelapan. Para penjahat itu pun ketakutan, namun akhirnya dibunuh juga nih oleh Rory. Keesokan harinya saat Itami dan bawahannya membantu warga desa Koda untuk mengungsi, dia bertemu dengan Rory di jalan. Warga desa memberitahu Rory bahwa ada naga api yang menyerang suatu desa di hutan, sehingga desa Koda saat ini sudah tidak aman. Para warga di desa ini pun ternyata mengagungkan Rory juga cuy. Ya karena dia adalah utusan dewa. Karena si Rory ini kepo dengan kendaraan militer yang Itami bawa, dia malah ikutan nebeng nih. Pakai segala duduk di pangkuannya Itami pula cuy. Nah lanjut, ketika mereka sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ternyata mereka malah bertemu dengan naga api itu. Pasukan Itami pun mencoba mengalahkan naga api itu dengan senjata api, namun kulitnya terlalu keras nih, hingga gak bisa ditembus walaupun mereka sudah menggunakan kaliber 50. Well, jangankan nembus men, ngegores aja enggak. Tiba-tiba, gadis elf yang Itami selamatkan itu siuman dan memberitahu Itami untuk menyerang matanya. Salah satu mata naga api tersebut ternyata juga sudah tertancap nih anak panah. Mereka sempat menembakkan RPG ke arah mata naga itu, namun meleset. Rory juga ikut menyerang dengan memberikan serangan listrik ke naga tersebut untuk menghancurkan keseimbangannya. Dan akhirnya RPG pun yang ditembakkan tepat sasaran, sehingga meledakkan sisi kiri tubuh naga itu. Tapi sayang banget nih, ledakannya belum bisa menghancurkan sayap kirinya, sehingga naga api itu kabur dengan terdesak.
Serangan api yang disembur naga tadi menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, namun di sisi lain, para warga desa tidak bisa mengurusnya karena mereka juga harus menjaga dirinya masing-masing nih. Akhirnya para warga desa pun memilih untuk tinggal di rumah saudaranya atau melanjutkan perjalanannya ke desa lain. Para anak-anak itu pun akhirnya diurus oleh Itami dan Itami akan kembali ke Bukit Arnus bersama Rory, Lele, dan juga gadis elf. Well, ternyata gadis elf ini bernama Tukaluna Markauni. Saat kejadian kebakaran di desanya kemarin, ternyata dia diselamatin oleh ayahnya dan menyembunyikannya di dalam sumur. Kemudian ayahnya pun langsung meninggal saat itu juga. Di suatu desa, ada beberapa ksatria yang sedang makan membahas aksi para JSDF yang mampu mengusir naga api. Mereka nampaknya tidak percaya karena mengusir naga yang berbahaya itu termasuk hal yang mustahil. Bagi mereka, senjata api yang Itami gunakan adalah senjata sihir yang terbuat dari besi. Kemudian, saat Itami, Rory, dan teman-temannya sudah sampai di Bukit Arnus, markas yang didirikan JSDF ternyata sudah berkembang pesat sampai helikopter pun sudah mulai beroperasi di dunia ini. Di sini Itami malah kena omel nih sama atasannya karena membawa Rory dan kawan-kawannya ke sini. Itami ditugaskan untuk mencari informasi dari mereka karena dia sekarang sudah berteman baik dengan mereka. Di satu sisi, negara Jepang ternyata harus bersiap diri nih karena di dunia itu terdapat sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi akan diperebutkan berbagai negara. Sementara gerbangnya hanya ada di Jepang. JSDF rencananya akan membuatkan rumah untuk Rory dan kawan-kawan di luar markas. Mereka sangat kagum nih dengan alat-alat berat yang dibawa oleh JSDF. Mereka juga akan tinggal di markas untuk sementara. Kemudian saat sore hari, Tuan Putri Kekaisaran dengan nama Pinya ini menemui Raja Duran nih yang sedang dirawat. Pasukannya tumbang seluruhnya men, dan dia berhasil selamat dari peperangan. Raja Duran berpikir bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah Kaisar itu sendiri. Karena walaupun pasukan Kekaisaran telah gugur lebih dahulu sebelum mereka, Kaisar tetap memanggil pasukan aliansi untuk turun ke medan perang. Seolah-olah Kaisar memanfaatkan musuh untuk melenyapkan aliansi. Kaisar mengira bahwa aliansi akan menjadi ancaman bagi dirinya. Sehingga musuh para aliansi yang sebenarnya bukanlah JSDF, melainkan Kaisar itu sendiri. Kemudian Pinya ingin ke Bukit Arnus untuk menyelidikkan, namun ternyata sebelum itu mereka malah ke benteng Italika terlebih dahulu. Di satu sisi, Rory dan yang lainnya pun bersama Itami juga akan pergi ke sana. Saat mereka sudah dekat dengan Italika, ternyata di sana sedang ada pertempuran. Pinya dan rekan-rekannya melawan para bandit yang merupakan sisa-sisa pasukan aliansi. Namun, di sini Pinya berhasil membuat musuh menyerah dan mundur sementara. Pinya sebelumnya mengira musuh ini adalah JSDF. Saat Pinya sedang tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh bawahannya karena mereka mendapatkan kunjungan dari Itami. Pinya terkejut saat melihat Rory karena bisa-bisanya utusan dewa kok bisa bareng sama JSDF. Akhirnya, Pinya pun memutuskan untuk mempersilahkan mereka masuk karena masih belum bisa dipastikan apakah JSDF ini musuh ataupun bukan. Saat Pinya membuka gerbang masuk, ternyata ada Itami di depannya dan dia malah kejedot. Pinya pun kena omel nih oleh Tuka karena kecerobohannya. Namun, setelah disiram air, Itami akhirnya sadar. Benteng Italika ini sedang dipimpin oleh anak kecil bernama Miyui, putri dari Pangeran Formar yang dulu menguasai Italika. Keamanan di Italika pun ternyata sedang menurun drastis nih karena sebelumnya para prajurit mereka inilah yang ditugaskan untuk menyerang Jepang lewat gerbang. Namun tak ada seorang pun yang berhasil kembali selamat nih. Miyui sebagai pemimpin Italika yang masih belum cukup umur pun tugas-tugasnya diwakilkan oleh Pinya. Tujuan Itami ke sini adalah untuk melindungi benteng Italika sekaligus menjalin perdamaian dengan Tuan Putri dan menciptakan situasi yang kondusif supaya Tuka dan Lele bisa mencari uang tanpa adanya hambatan. Pinya juga ternyata mempercayakan Itami nih untuk membantunya. Saat di sore hari, benteng Italika kembali diintai oleh para bandit di bagian gerbang selatan yang dijaga oleh JSDF. Dan mereka pun akhirnya melancarkan aksi penyerangannya pada malam hari. Namun, mereka menyerang gerbang timur. Musuh mencoba untuk memanjat benteng dan juga ada pengguna sihir roh di antara mereka.
dan mereka berhasil memasuki benteng itu. Karena gerbang timur kekurangan penjagaan, pasukan yang menjaga gerbang itu pun banyak yang tumbang. Para bandit juga membawa mayat warga Italika yang memicu kemarahan warga tersebut. Karena tersulut emosi, mereka pun akhirnya tawuran. Anjing jika budak sekolahan anjing tawuran, gelo ieu mah. Well, lanjut, markas besar JSDF di sini menerima bantuan permintaan nih dari Pinya. Untuk mempersingkat waktu, ternyata pasukan JSDF berangkat ke Italika menggunakan helikopter. Sementara itu, komandan pasukan pertahanan gerbang timur telah terbunuh. Akhirnya, Itami dan Rory pun bergerak menuju gerbang timur. Itami menyalakan suar supaya mempermudah bantuan dari JSDF untuk melacak target. Tepat saat Rory sampai di gerbang timur, helikopter bantuan juga menembakkan rudal ke arah kerumunan bandit. Rory pun memulai aksinya secara brutal, yang membunuh para bandit itu sendiri. Ia pun dibantu juga nih oleh Kuribayashi. Di tengah pertarungannya, mereka juga dijaga oleh Itami dari kejauhan supaya musuh tidak bisa mengepung mereka berdua. Kekuatan kombinasi Rory dan JSDF membuat para bandit kesulitan. Bahkan, pemimpinnya sampai terbunuh nih oleh Rory. Kemudian sisa-sisa bandit di dalam gerbang pun langsung diratakan menggunakan helikopter. JSDF pun membersihkan area gerbang dalam dengan menghabisi sisa bandit serta menangkap para bandit yang menyerah. Pinya sangat kagum nih melihat kecanggihan yang dimiliki tentara Jepang ini. Secara perbedaan zamannya bisa dihitung ribuan tahun lah ya. Dia menyebut helikopter dengan nama kuda sihir terbang. Dia benar-benar tobat nih karena JSDF yang seharusnya adalah musuh, ini justru membantu mereka dan tidak menyerang. Karena apabila yang menyerang Italika ini adalah JSDF, well, maka tentunya mereka akan kalah telak men. Dan benteng Italika akan dikuasai oleh JSDF. Kalau Pinya diserang oleh JSDF pun dia sampai rela nih untuk sujud, bahkan mencium kaki para tentaranya supaya bisa mendapatkan pengampunan. Setelah pertempuran dengan para bandit ini selesai, Pinya bernegosiasi dengan JSDF. JSDF meminta Pinya untuk memperlakukan para tahanan secara manusiawi. Walaupun mereka juga telah merenggut banyak nyawa warga Italika ya. Di sini Pinya juga diminta untuk mengurus keamanan delegasi diplomatik sekaligus biaya yang dibutuhkan. JSDF juga membawa beberapa tahanan bandit. Salah satunya perempuan dengan pengguna sihir roh tadi. Dari hasil negosiasi itu juga, Lele dan Tuka terbebaskan nih dari pajak wilayah sehingga mereka bisa menjual sisik naga yang bisa menghasilkan banyak cuan cuy. Saat Itami dan pasukannya OTW pulang, mereka ketemu pasukan kesatria wanita di jalan ini nih bernama pasukan kesatria Mawar dan dihadang oleh mereka. Para kesatria itu menyadari bahwa Itami adalah seseorang dari dunia sebelah dan mereka menahannya. Ya, walaupun kesatria ini mengancam mereka, namun ternyata Itami menyuruh bawahannya untuk tidak menyerang karena bisa melanggar perjanjian. Akhirnya Itami pun menyuruh mereka untuk kabur sementara dia sendiri ditahan nih oleh para kesatria ini. Di sini Itami dibawa kembali ke Italika. Karena pasukan kesatria Mawar merupakan bawahannya Pinya, mereka malah kena omel Pinya nih karena malah nangkep si Itami. Ya mana Itami udah terlanjur bonyok pula. Wah udah kasihan banget nih ini om-om ya. Padahal Pinya juga udah menyetujui perjanjian perdamaian. Ya di sini pun akhirnya Itami dirawat nih. Sementara saat malam hari, karena Itami masih belum ada kabar, maka pasukan bawahannya menyusup ke Italika bersama Rory dan teman-temannya. Para perawat menyadari bahwa JSDF menyusup sehingga mereka sekalian mempersilahkan untuk menemui Itami juga. Oh iya, by the way kebanyakan para perawat ini bukan ras manusia ya guys. Mereka adalah ras manusia setengah hewan. Karena penguasa sebelumnya sangat murah hati dan berupaya keras untuk memperkerjakan ras lain manusia. Di sini ada salah satu perawat ras Medusa.
atau yang biasa dibilang memiliki rambut ular, mengatakan bahwa Itami memiliki aura yang sama dengan penguasa sebelumnya. Sementara itu Pinya masih ngomelin kesatria mawar yang tadi nih. Perbuatan mereka yang melanggar janji perdamaian itu dikhawatirkan akan membuat pasukan JSDF malah menyerang kekaisaran. Karena Pinya takut akan hal ini, dia pun menyuruh pemimpin kesatria mawar berambut pirang untuk bertanggung jawab supaya JSDF bisa melupakan kejadian ini. Saat cewek berambut pirang itu mendatangi kamar Itami tempat dia dirawat, niatnya ke sana itu pengen ngajak Itami buat ya lu tau lah ya, supaya si Itami ini bisa memaafkan perbuatannya. Namun sesampainya di sana, ternyata Itami lagi ada sesi foto nih sama para perawat dan teman-temannya. Karena si cewek rambut pirang ini malah didiemin dan terlanjur malu ya, akhirnya dia nampar si Itami. Pinya pun udah nggak habis pikir nih sama si rambut pirang yang satu ini. Saat Itami akan kembali ke markas, Pinya khawatir karena takut Itami merencanakan penyerangan. Sehingga dia mutusin untuk ikut ke markas Itami juga. Ya bareng sama si cewek pirang yang satu ini ya, untuk meminta maaf langsung sama atasannya Itami. Kemudian sesampainya di markas, Pinya pun bertemu dengan Letnan Jenderal Hazama dari JSDF. Pinya mengakui kelalaiannya karena sudah berbuat yang tidak senonoh kepada Itami. Sementara itu, Itami meminta Tuka untuk pergi ke Jepang dan berbicara kepada orang-orang di sana sebagai perwakilan dari dunianya. Saat Itami akan ke Jepang bersama Tuka, ternyata Rory dan Lele pun juga ikut. Ditambah dengan Pinya dan juga cewek rambut pirang yang tadi nih. Karena bagi Legend tidak ada salahnya menunjukkan negara Jepang pada Pinya juga. Sesampainya di sana, Pinya dan teman-teman kagum nih setengah mati diliatin gedung-gedung pencakar langit yang gede-gede banget. Saat mereka di Jepang, Itami ditemui oleh Komakado, Badan Intelijen Pusat. Informasi yang didapat dari Komakado ternyata Itami ini merupakan Ranger sekaligus Special Force atau pasukan khusus. Sebelum kejadian penyerangan dari dunia lain itu, Itami udah pernah menjalani pelatihan Ranger yang sangat berat. Kemudian, mereka akan berangkat ke gedung parlemen untuk memberikan kesaksian, namun mereka harus ganti baju dulu. Karena untuk memasuki gedung parlemen itu tentunya pakaiannya harus formal men. Namun khusus untuk Pinya dan cewek rambut pirang, mereka dibawa ke gedung kementerian untuk membahas berbagai hal mengenai konferensi yang akan datang. Saat diwawancarai oleh anggota parlemen bernama Kuhara, Itami diberi berbagai macam pertanyaan terutama mengenai naga api yang menyerang para pengungsi desa Koda yang merenggut sekitar 150 korban jiwa. Di sini Itami nggak bisa berbuat apa-apa nih karena kulit naga tersebut sekeras tungsten bak sebuah tankman yang bisa terbang. Sehingga dengan senjata biasa tentu nggak bisa melumpuhkan naga tersebut cuy. Bahkan kaliber 50 aja yang tadi udah dicoba ya, ini nggak tembus. Kemudian anggota parlemen ini pun mencoba untuk menjatuhkan JSDF dengan mencari-cari celahnya. Namun dia selalu gagal karena JSDF berperan sangat penting dalam keselamatan dunia itu, terutama untuk para warga sipil. Rory pun di sini juga menjelaskan nih bahwa JSDF itu juga berjuang keras dalam pertarungan melawan naga api itu. Karena Rory juga kesal nih dengan anggota parlemen ini. Dia menyebutnya anak kecil cuy. Anggota parlemen itu pun tidak terima dibilang anak kecil oleh anak kecil. Lah, bocah bilang bocah, jadinya gimana itu? Bingung gua. Anyway lanjut, Rory sempat ingin mengeluarkan senjatanya dan berencana untuk membunuh anggota parlemen itu di tempat. Namun sempat dihentikan oleh Itami sebelum semua orang sadar. Anggota parlemen itu langsung terkejut setelah mendengar umur asli Rory, yaitu 961 tahun.
Kemudian, Pinya pun diberi kesempatan oleh kementerian untuk membebaskan para prajurit yang menyerang Jepang beberapa waktu lalu yang ditangkap, karena beberapa di antaranya merupakan bangsawan. Di sini kementerian tidak meminta tebusan apapun untuk bisa membebaskan para tahanan. Namun, mereka akan tetap menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Pinya khawatir karena hal ini akan membuatnya berhutang dengan negara Jepang sehingga dia masih mau mikir-mikir dulu. Kemudian saat Itami akan meninggalkan gedung parlemen naik bis, mereka ternyata dibuntuti nih oleh beberapa orang. Beruntungnya, Itami sudah menyadari ini berkat bantuan Komakado dan bus itu hanyalah umpan cuy. Sehingga mereka menggunakan kereta bawah tanah. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, orang-orang yang mengincar Itami juga ternyata mencoba untuk menciduk atau mengambil kapak milik Rory nih. Namun gagal men, karena kapaknya ini nggak bisa diangkat oleh manusia biasa. Ini ala-ala palu Thor-nya ini Mjolnir gitu loh. Gak bisa diangkat nih selain nama Rory. Komakado malah nyoba ngangkat kapak itu. Berhubung sudah agak tua, maka yang terjadi adalah tulang punggungnya malah kumat men. Dan dilarikan ke rumah sakit. Anjing ayah wae aki-aki teh, goblok. Anyway lanjut. Kemudian Itami dan teman-temannya mengunjungi mantan istrinya yang kondisinya agak rada-rada ngenes nih men. Mantan istri Itami ini juga ternyata 11-12 sama Itami. Seorang nolep dan otaku nih. Walaupun mereka udah cerai, tapi saat ini mereka menjalin hubungan sebagai teman biasa. Menurut mereka hubungan seperti inilah yang terbaik. Saat mereka akan berbelanja di pagi hari, Pinya dan cewek pirang bernama Bozes ini ingin ke perpustakaan, sehingga mereka pun berpencar. Saat Itami bertemu dengan Menteri Pertahanan, dia diperintahkan untuk kembali ke rencana awal dan pergi ke penginapan yang dijaga oleh Special Force. Kemudian, ketika sore hari saat mereka sedang ada di pemandian air panas milik Menteri Pertahanan, mereka ternyata sedang diintai nih oleh musuh dari berbagai negara lain. Dengan bantuan Special Force dari Menteri Pertahanan, aksi para musuh mereka pun berhasil dicegah. Kemudian, saat presiden dari negara lain menelpon Perdana Menteri Jepang, dia ternyata menginginkan Rory dan kawan-kawan untuk mengunjungi negaranya. Presiden itu memiliki dokumen yang berisi informasi kabinet menteri dalam pemerintahan Jepang yang terbukti terlibat kasus korupsi. Supaya presiden itu tidak membocorkannya dari media, Perdana Menteri Jepang harus menyerahkan Rory dan kawan-kawannya. Dia pun akhirnya setuju dan menyuruh Menteri Pertahanan untuk membatalkan penjagaannya terhadap Rory. Kemudian dia juga berencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, supaya rencana para negara lain untuk mengambil Rory dan kawan-kawannya pun gagal. Well lanjut, ketika musuh dari berbagai negara mengepung tempat pemandian air panas itu, mereka saling bertemu satu sama lain dan malah terjadi baku tembak. Kemudian, Rory yang sudah menyadari hal ini pun ikut menyerang nih. Dan dia pun berhasil meratakan mereka semua. Karena situasi makin berbahaya, Itami menyuruh mereka untuk berkemas dan segera pergi dari tempat pemandian air panas itu. Kerennya, di sini walau Rory beberapa kali tertembak, namun ternyata tubuhnya bisa dengan cepat meregenerasi dan mengeluarkan peluru yang tersangkut di tubuhnya. Well, ya karena dia adalah manusia setengah dewa lah ya. Ya maka tubuhnya ini nggak bisa terluka sama sekali men, alias immortal, abadi. Saat mereka akan pergi, mereka nemu mobil milik musuh yang terparkir. Musuh itu ditodong supaya menyerahkan mobilnya. Lele dengan kekuatan sihirnya itu bisa menidurkan dia tanpa harus membunuhnya. Dan mereka pun membawa mobil itu. Ironisnya, karena berkeliaran di Jepang sudah tidak aman untuk mereka,
Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke dunia sebelah, tempat di mana Rory dan kawan-kawan yang seharusnya menjadi medan perang untuk Itami. Karena di situ justru mereka malah lebih aman cuy. Ya, supaya memudahkan mereka untuk kembali ke dunia sebelah lewat gerbang yang ada di kota Ginza, mantan istri Itami di sini membuat postingan di media sosial mengenai kepulangan Rory dan kawan-kawan yang ada di kota Ginza. Hal ini pun berhasil memancing para netizen untuk mengunjungi Ginza nih. Dengan banyaknya kerumunan ini, bakalan nyusahin para musuh yang mengintai Itami saat di Ginza nanti. Karena terlalu banyaknya orang, pihak musuh berencana membubarkan kerumunan, memutus siaran televisi, kemudian menculik mereka. Namun Itami juga terkena dampaknya. Jalanan pun jadi macet sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju gerbangnya itu dengan pengawalan ketat. Kemudian pihak musuh bernama Graham pun didatangi oleh Komakado. Ternyata karena kelalaian Graham sendiri yang tidak bisa membedakan agen CIA dan agen negara lain, agen CIA malah tertangkap nih sehingga merugikan negara Amerika. Negara lain pun juga ikut memilih untuk mundur. Dan Itami di sini dan teman-temannya akhirnya bisa ke gerbang itu dengan selamat dan dengan sorakan yang meriah dari para warga. Pinya dan bosnya juga akan ke ibu kota keesokan harinya untuk membicarakan negosiasi damai secepat mungkin supaya bisa menjalin perdamaian dengan Jepang. Karena bila adanya peperangan, well ini bakalan dipastikan nih kalau kekaisaran bakalan bener-bener kalah. Karena JSDF telah menyelamatkan benteng Italika, daerah sekitar markas JSDF yang ada di Arnus pun perlahan semakin kondusif dan membaik. Bahkan kebudayaan Jepang sudah mulai bercampur nih dengan dunia di Armus ini. Pinya juga kembali ke ibu kota bersama dengan Sugawara Koji selaku Kementerian Luar Negeri Jepang untuk membicarakan negosiasi dengan negara Jepang. Well, setelah kekalahan di Armus, pasukan kekaisaran dibangun ulang nih. Senat pun terbagi atas dua kelompok yang terdiri dari fraksi kekaisaran dan fraksi senat. Fraksi kekaisaran bersikeras untuk melawan penjajah, sementara fraksi senat ingin tetap menjaga kedamaian. Di sini, Menteri Pertahanan bertemu dengan Cicero selaku pendukung perang. Kehadiran menteri ini ternyata membuatnya khawatir nih karena merupakan utusan dari Jepang. Namun ternyata keponakan Cicero ini sedang ditawan di negara Jepang. Sehingga Pinya pun menawarkannya untuk menjadi penengah dalam pertukaran pembebasan tawanan dan meminta Cicero untuk tidak ikut campur. Kemudian saat sore hari, Tuka sedang kebingungan mencari seseorang. Ternyata dia masih belum bisa menyadari nih kalau ayahnya ini udah meninggal sewaktu desanya dibakar oleh naga api. Itami sebenarnya merasa kasihan juga nih dengan Tuka. Namun kalau Tuka diberitahu kalau ayahnya ini sudah meninggal, bisa-bisa dia malah stres dan kemungkinan dia akan kehilangan akal sehatnya men. Tiba-tiba di kedai itu Itami didatangi oleh seorang Dark Elf misterius bersama Dashi. Dashi ini mengutuk kedai ini karena menyuguhkan minuman keras untuk anak kecil. Yang dia maksud adalah Rory. Tujuan Dashi ini ternyata adalah untuk berbicara dengan pasukan JSDF. Kemudian Dashi ini mengira bahwa Itami memaksa Rory untuk mabok-mabokan nih, buat diajak berbuat hal yang enggak-enggak. Rory juga di sini malah pura-pura juga menjadi korban Itami dan minta perlindungan dari Dashi. Saat Dashi menghunuskan pedangnya, Itami nih langsung kabur. Rory entah kenapa malah ikutan ngilang juga. Tujuan Dashi kesini adalah untuk mencari JSDF, tapi dia malah bikin Itami sendiri kabur. Dia meminta bantuan JSDF untuk membunuh naga api, dan dia sudah membawa imbalannya berupa berlian berukuran jumbo. Para warga yang tergiur dengan berlian ini pun harus mengurungkan niatnya nih, karena mustahil men untuk mengalahkan naga api. Dan mereka pun tetap menyuruh Dashi untuk mengandalkan JSDF. Beberapa waktu lalu desa Dark Elf tempat Dashi tinggal ternyata diserang juga oleh naga api. Dashi kehilangan keluarga, teman, bahkan tunangannya.
Demi mencegah kepunahan dari Dark Elf, para tetua mengandalkan dasi yang ahli dalam berpedang dan menggunakan roh sihir untuk menemui JSDF demi bisa mendapatkan bantuan. Mereka juga sampai memberikan berlian jumbo untuk dasi. Sesampainya di markas JSDF, dasi masih kesulitan untuk meminta bantuan karena bahasa mereka yang berbeda. Saat dia mengunjungi sebuah toko, ada pelayan yang merupakan manusia setengah hewan yang bisa berbahasa Jepang. Dasi ingin tahu dia belajar bahasa Jepang dari mana. Dan manusia hewan itu ternyata menunjukkan buku kamus bahasa Jepang miliknya. Dasi ingin membeli itu, namun sayangnya buku itu tidak dijual. Apabila bukunya dijual, maka dia bisa dipecat. Kemudian, ada 2 prajurit JSDF yang menemui mereka karena dikira sedang ada keributan. Saat 2 prajurit itu melihat Dasi, mereka menganggap Dasi ini perampok yang sedang dicari-cari karena ciri-cirinya sesuai nih. Akhirnya mereka pun mengajak Dasi untuk bicara dan Dasi menerimanya dengan senang hati. Sementara itu Lele sedang mendalami ilmu sihirnya bersama gurunya. Wawasannya bertambah luas setelah dia membaca buku materi kimia dari Jepang. Kemudian, Lele diminta oleh JSDF untuk menjadi penerjemah bahasa Dasi. Dasi pun sedang ditahan karena dicurigai merampok. Namun, yang dia bicarakan berbeda dengan laporan dari korban. Ternyata korban yang melapor adalah ulah dari orang yang ingin menyerang Dasi, sehingga dia ditahan dan dikembalikan ke Italika karena laporan palsunya. Dasi pun di sini akhirnya terbukti tidak bersalah dan dia langsung memohon kepada Lele untuk bisa mendapatkan bantuan dari JSDF. Sayangnya pihak JSDF tidak bisa memenuhi permintaannya Dasi karena desa Dasi ini terletak di luar perbatasan kekaisaran. Apabila JSDF melewati perbatasan tanpa izin, maka akan memicu peperangan kembali nih men. Legend tentu tidak akan membiarkan anak buahnya gugur ketika melewati perbatasan itu. Hal ini pun sudah pasti membuat Dasi merasa sangat tertekan. Itami saat ini sedang ke ibu kota sehingga dia masih tidak mengetahui permintaan Dasi. Karena kalau dia tahu, Itami pasti akan berusaha nih untuk membantu Dasi terlepas dari semua itu. Itami di sini sekarang akan dinobatkan sebagai pahlawan yang akan menghentikan serangan pasukan kekaisaran dan merupakan penyelamat Jepang. Itami dan Pinya juga sangat mendukung perdamaian antara dua dunia dan perjalanan mereka untuk menggapai perdamaian sudah setengah jalan juga cuy. Well, begitulah ending dari Anime Gate Season 1 guys. Wah, menurut Mimin cerita di season 1 ini cukup singkat dah dan masih banyak yang gantung juga ya. Ya mungkin karena lagi pengenalan karakter dan pengenalan kondisi dari dunianya kali ya. Well, tentunya bakalan ada kelanjutan cerita yang so pasti bakal seru nih di season 2-nya. Well, kalau gitu that's it cuy. Usai sudah bahasan alur anime kita di video yang satu ini ya. Buat kamu yang masih penasaran soal season 2-nya akan seseru apa, udah deh komen aja di bawah. Siapa tahu kalau komen kamu banyak nanti Mimin bakal ngebahas season 2-nya nih. So, kalau gitu jangan lupa juga untuk like video ini, komen dan juga subscribe men. Biar Mimin makin semangat cuy, bikin video-video alur cerita anime yang lainnya juga. So, kalau gitu thank you udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Mimin pamit, thank you, and bye-bye.